Oke, kali ini Bu Dita mau menjelaskan terkait dengan struktur statis tertentu. Kalau nggak kedengeran, nanti boleh ditanyakan di kolom komen. Jangan lupa subscribe dulu, gratis. Penggolongan struktur terdiri dari tiga part, 3 bagian. Jadi yang pertama yaitu balok atau beam. Kebanyakan struktur dikenal dalam 3 klasifikasi di sini ya. Nah, beam merupakan anggota struktur yang berfungsi untuk memikul beban transversal saja, di mana balok akan bisa dianalisa secara lengkap apabila gaya geser dan momennya telah diketahui. Nah, begitu pula pada rangka kaku ya. Nah, perbedaannya, rangka kaku merupakan suatu rangka yang tersusun dari elemen-elemen yang terhubung pada struktur kaku, yaitu sambungan-sambungan kaku ya. Contohnya sambungan las. Nah, ini juga sama, bisa dianalisanya apabila gaya geser, aksial, dan momennya sudah diketahui. Nah, yang ketiga adalah rangka batang, yaitu merupakan struktur yang semua elemen penyusunnya dihubungkan dengan sambungan sendi, sehingga pada simpul-simpulnya itu momen dianggap hilang. Nah, di sini dikatakan sehingga menghilangkan momen di dalam elemen penyusunnya. Nah, rangka batang akan bisa dianalisa secara lengkap jika gaya aksialnya telah diketahui. Nah, adapun untuk gaya dalam, ini mungkin nggak asing lagi ya bagi kalian. Jadi gaya dalam itu terdiri dari tiga jenis. Yang pertama itu ada gaya geser atau gaya lintang, yaitu gaya dalam yang bekerja secara tegak lurus sumbu balok. Ada juga gaya aksial atau gaya normal, di mana gaya tersebut bekerja searah sumbu balok, dan momen yaitu gaya dalam yang menahan lentur sumbu balok. Yang ini ya. Nah, berarti kita mengenal reaksi dari struktur itu kan ada 3 ya. Ada momen, kemudian ada aksial, dan ada gaya geser. Nah, suatu struktur dikatakan dia itu seimbang apabila dia memenuhi derajat keseimbangan atau derajat statis tertentuan ya istilahnya. Ya, kalau di sini struktur harus dalam keadaan seimbang, itu harus ya. Jika sebelumnya dalam keadaan diam, maka struktur tersebut harus tetap dalam keadaan diam ketika menahan beban. Yang dikatakan seimbang sebagai berikut. Maka gaya dalamnya harus sama gitu antara gaya dalam dari struktur tersebut dengan gaya yang ditimbulkan dari beban eksternalnya. Nah, ini penjelasan terkait dengan derajat kestatis tak tentuan. Jadi misal kita mengenal ada balok begini ya. Nah, balok di atas merupakan balok
statis tertentu. Kenapa? Karena jumlah reaksinya sama dengan 3. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Di titik A, ini ya, di titik A ada perletakan sendi yang dia menerima beban merata dari baloknya. Nah, kemudian reaksi yang dimunculkan adalah reaksi vertikal dari titik A ini ya. Nah, begitu juga pada titik B. Di sini ada perletakan roll. Nah, kalau di roll ini meresponnya itu bisa dengan gaya aksial dari titik B. Ini ya. Bisa juga dengan gaya horizontal. Nah, berhubung tidak ada gaya horizontal, berarti nanti ini diabaikan ya, gaya horizontalnya. Nah, secara keseluruhan untuk struktur balok di sini kita sebutkan bahwa dia adalah struktur statis tertentu ya, dimana jumlah reaksi perletakannya sama dengan 3. Jadi kita kembali ke materi. Ini boleh nanti dibaca penjelasan sedikit terkait dengan struktur statis tertentu dan struktur tertentu. Nah, di sini ya ada penjelasan sedikit terkait dengan penjelasan berita tadi. Jadi pada struktur koplanar terdiri dari 3 persamaan keseimbangan, sehingga ada total N pada bagian dan R gaya dan komponen reaksi momen. Besaran R sama dengan 3N yang disebut dengan struktur statis tertentu. Apabila R lebih dari 3N merupakan struktur statis tertentu. Jadi kalau misalnya jumlah reaksinya itu lebih dari 3, maka dia merupakan statis tak tentu. Apabila dia itu sama dengan 3, kita katakan bahwa dia adalah struktur statis tertentu. Nah, apabila sebuah struktur diketahui dia itu struktur statis tak tentu, ya di sini ya, maka butuh persamaan tambahan untuk menyelesaikan gaya reaksi yang tidak diketahui, yang akan menghubungkan pada beban dan reaksi dengan displacement, perpindahan atau slope pada struktur tersebut. Nah, di sini ya. Jadi kalau misalnya pada balok yang di sini ini roll dan ini sendi ya. Jadi kan di sini ada 2 reaksi nanti untuk rollnya. Reaksi vertikal dan reaksi horizontal yang akan diberikan. Sedangkan sendi akan merespon dengan reaksi vertikal saja. Maka rumusnya adalah R sama dengan 3N. Kita cek dulu apakah dia masuk yang statis tertentu atau statis tertentu. Jadi rumusnya adalah 3 kali N. N-nya di sini ada 3 reaksi. Yang pertama reaksi vertikal dari perletakan roll, kemudian vertikal dari perletakan sendi, dan gaya horizontal dari perletakan roll. Maka dimasukkan nilai 1 kali 3. Besarnya adalah 3 kali 1. Misalnya sama dengan 3. Maka tergolong balok ini tergolong statis tertentu. Nah, untuk yang kedua, jenis yang B, ini ada balok dengan perletakan jepit di ujungnya, kemudian di sini ada perletakan sendi di tengah dan di ujung dari baloknya. Nah, kita lihat ya reaksinya ya. Untuk jepit itu memberikan reaksi vertikal, horizontal, dan momen. Sedangkan untuk peletakan sendi itu ada reaksi vertikal saja. Nah, kalau kita hitung berarti kan ada 5 reaksi ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka kalau kita masukkan ke rumusnya ada 3 kali
5 reaksi 3 kali N. Sisi 15 ya. Berarti kan besaran R-nya adalah lebih dari 3. Maka di sini digolongkan bahwa dia termasuk struktur statis tak tentu. Nah, derajatnya berapa derajat yang dia ditentukan? Tadi Bu Dita jelaskan mengenai derajatnya ya. Halo, nyemil. Ibu Mil. Kalau diboboti misalnya 50% berarti 50 aja. Kalau misalnya nilai 100. Enggak, asli aja. Enggak dibobotin ya? Nah, ini ya. Nah, kita masukkan case yang tadi aja. Sampai di sini clear ya. Kayak gini loh, Bu. Baru ngerti Bu saya, Bu. Sekarang saya salah kayaknya dia masuk ke. Ya. Ipat sih. Nah, kalau kita melihat dari balok di samping, ini ada peretakan jepit, kemudian ada sendi, titik B dan titik C. Maka reaksinya adalah reaksi vertikal yang ditimbulkan dari peretakan jepit, kemudian ada reaksi horizontal ya, yang diberikan dari peretakan jepit dan momen. Nah, Kedengeran lagunya Mbak. di sini juga ada reaksi vertikal dari sendi di titik B dan di titik C. Nah, kalau kita hitung, apakah ini kita hitung ya. Rumusnya adalah R sama dengan 3N. Maka kalau kita hitung R sama dengan 3 kali 5. Ini adalah reaksi peretakan. Maka sama dengan 15. Kali 15 besarannya lebih dari 3N ya. Maka kita golongkan jadi masuk struktur statis tertentu ya. Nah, untuk derajatnya, bagaimana cara menentukan besaran derajatnya? Maka ini adalah N kurang dari 3, sedangkan N-nya di sini ada 5, kali kurangi 3 sama dengan 2. Maka struktur di atas merupakan derajat 2.
karena rumusnya adalah N minus 3 gitu. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masuk ke persamaan deformation ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komen.